Shalom jemaat terkasih, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama datang beribadah. Mari kita tenangkan hati kita bersatu teduh. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik, sehat-sehat? Haleluya. Kita tahu itu bukan karena kita, tapi kita tahu itu semua karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kita semua. Damai sejahtera, sukacita Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu kita boleh hadir di rumah Tuhan. Mari siapkan waktu kita. Kedepannya fokuskan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hari, setiap waktu. Kasih setia Tuhan tidak pernah lepas daripada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, the darkness night. You are close like no other. Pujian ini, Bapak Ibu sudah tahu kan pujian ini? Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita yang paling dalam.
Kita mau katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender to. I give you everything. Your goodness is running after me. You're good. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been. Angkat suaramu, katakan, and all my life. All my life you have been So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hanya jemaat. Of the goodness of God, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness
berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami. Allah yang baik, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami umat-umat Tuhan datang, kami mau memuji dan memuliakan Engkau, karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami lemah Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh dapat datang beribadah di tempat ini. Ini adalah suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memberikan penghiburan bagi setiap kami di tempat ini. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah dan meninggikan Engkau, kami sungguh percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan kuasai tempat ini Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan, setiap pujian kami, penyembahan kami, itu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati kami dalam ibadah kami ini Bapa, di dalam puji-pujian kami, bahkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu, biar itu menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan Engkau lawat setiap kami di tempat ini ya Bapa, dan kami mau menyerahkan ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Mari yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorakan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, amin. Berapa banyak saudara yang sudah siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Silakan duduk kembali. Saya mengundang adik di sekolah minggu maju ke depan. Rukun cinta satu sama lain, itulah rukun cinta satu. Mana suaranya? Ya Tuhan Yesus, rendah hati setara pertama, itulah lebih kencang lagi suaranya, katakan tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya, tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya. Baik, shalom Bapak Ibu, shalom adik-adik sekalian. Kita mau doa ya buat adik-adik kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita doakan mereka biar sungguh-sungguh mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di masa muda yang masih sangat muda ini, Tuhan boleh memberkati mereka, menanamkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ketika Tuhan boleh mempercayakan ya Tuhan anak-anak yang masih sangat muda,
yang masih sangat dini ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan di komunitas Gereja Petra Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan mereka dan Tuhan akan mempertumbuhkan iman mereka. Karena itu kami memohon agar Engkau yang bersabda, Engkau yang hadir, yang menguatkan setiap mereka. Sehingga Engkau boleh menanamkan kebenaran di dalam hati dan pikiran mereka. Semenjak kecil mereka boleh kenal Tuhan. Semenjak kecil mereka juga boleh menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Biarlah ketika mereka mendengar cerita kebenaran firman Tuhan, hati mereka boleh terbuka, mereka boleh mengerti, dan mereka boleh melakukan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang mengajar mereka, Tuhan juga berikan hikmat dan bijaksana. Kami berdoa, kami serahkan untuk anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Mari kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendak-Mu terjadi, yes. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur
suaramu. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bersuka cita? Yuk kita masih mau terus memuji Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang sungguh baik. Apa yang dapat kita balas? Mari kita mau terus memuji, mengagungkan Tuhan kita. Ayo lebih semangat lagi, ayo yuk. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
bagi Allah kita. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nama Tuhan. Semuanya tarik nafas. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik bagi kita semua. Dan siang hari ini ya kita kedatangan seorang tamu masih muda, anak muda yang sungguh luar biasa. Tuhan pakai talentanya lewat suaranya yang merdu. Ya, hari ini dia mau mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan dan untuk kita yang ada di tempat ini. Kiranya pujiannya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya mengundang Britney Kimberly akan mempersembahkan pujiannya, doa kami. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Britney Kimberly. Aku sekarang masih baru lulus SMA, baru mau kuliah. Kebetulan hari ini aku bisa hadir di sini, puji Tuhan. Dan setelah ini aku malam bakal berangkat ke China buat lanjut kuliah. Jadi puji Tuhan banget bisa hadir dulu di sini, bisa pelayanan dulu. Mungkin cerita sedikit kali ya. Aku dari kecil juga udah sering banget nyanyi-nyanyi, terus juga sampai di umur yang sekarang, bahkan mungkin sampai nanti. Bersyukur banget karena Tuhan kasih aku karunia dan bakat yang luar biasa dari suara aku. Dan terakhir aku sempat ikut juga paduan suara di Istana Negara Gita Bana Nusantara. Puji Tuhan bisa kepilih buat jadi solois di Istana Negara. Bareng juga sama teman-teman kembar 3 itu. Iya, bersyukur banget dan Tuhan selalu pimpin di setiap perjalanan aku. Dan buat mungkin banyak juga sih yang tahu akhir-akhir ini ada Indonesia juga sempat lagi mungkin agak ricuh ya. Jadi lagu-lagu yang sekarang aku bawain mungkin seperti doa kami bakal mewakili kita semua buat berdoa buat Indonesia lebih baik lagi. Dan aku juga bersyukur sekali lagi karena Tuhan pimpin aku buat di setiap perjalanan, karena mungkin di setiap keputusan ataupun di setiap apapun yang aku ambil ternyata nggak sesuai sama apa yang aku mau. Tapi aku yakin kalau Tuhan itu pasti udah ngasih jalan yang terbaik buat aku, terus juga buat semuanya. Dan mohon doanya semoga aku bisa bertahan hidup, bisa cari juga semua hal baru, cari gereja juga di sana, dan bisa mungkin suatu saat kembali lagi ke sini buat pelayanan lagi. Dan bersyukur banget bisa ketemu sama semuanya di sini. Dan inilah lagu dari aku dan juga semua teman-teman di sini, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, jangan doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan di seluruh bumi. Biar itu menjadi doa kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Apapun keadaan kita di siang hari ini, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terus akan tetap senantiasa menopang kita. Amin. Saat kita lemah, saat kita susah, saat kita tidak percaya, ingat hanya nama Yesus, Dia yang sanggup untuk menolong kita. Dalam kondisi apapun saat ini saya dan saudara, kita mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu tidak akan tergoyahkan di dalam hidupku. Karena aku tahu hanya Yesus, Dia yang memberikan jalan keselamatan, Dia yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara semuanya. Amin. Tetap bersyukur apapun yang sedang Bapak, Ibu, saudara-saudara alami saat ini. Dan kita tetap percaya ada Yesus yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan imanmu, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
kita nyanyikan bait kedua. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, katakan waktu kuat maupun aku lemah Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Mari semua kita bangkit berdiri. Katakan harapanku takkan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Satu dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian ini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kau yang kucinta, dan kami sadar betapa tidak layaknya kami orang yang berdosa ini. Sehingga ya Tuhan, sebelum kami bisa mengasihi Engkau yang terlebih dulu mengasihi setiap kami. Engkau yang menebus dosa setiap kami. Engkau yang memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau yang berkorban di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami mendengar firman, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Layakkan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh punya hati yang murni. Hati yang Kau boleh sucikan kembali. Dan hati yang mau taat mendengar firman Tuhan. Berkati Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang berbicara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya bersyukur hari ini sangat luar biasa pujian penyembahan. Boleh membawa setiap kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang diberkati dalam pujian penyembahan, saudara? Puji Tuhan, kita berikan aplaus untuk kemuliaan Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk adik kita. Wah, ini luar biasa ya. Anak muda yang Tuhan boleh pakai dengan talenta yang luar biasa. Untuk Britney Kimberly ya, yang boleh Tuhan pakai, kira Tuhan boleh pakai dalam segala kemudaan. Dan studinya di China juga boleh berjalan dengan lancar. Dan keluarga yang mendampingi, ya ini sangat luar biasa juga ya. Boleh bangkit berdiri, kita boleh sama-sama mengenal keluarga yang mendampingi. Ya, kita berikan. Baik saudara, kita boleh kasih salam ke kanan kiri kita. Selamat hari Minggu, Tuhan baik. Kita boleh sapa mereka dan kita percaya Tuhan yang boleh mempertemukan kita. Dengan tetap berdiri, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 20
hingga ayat yang ke-23. Saudara tetap berdiri, kita akan membaca dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Mari kita membacanya bergantian. Saya membaca ayat 20, ya, Bapak Ibu membaca ayat 21, mari kita bergantian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Silakan duduk. Nah saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang kemerdekaan dan kesatuan. Ya, kemerdekaan dan kesatuan. Tadi saya senang sekali saudara bisa bersapa satu dengan yang lain. Artinya di dalam kesatuan, ya, dalam kebersamaan ada kesatuan dan ada keindahan di antara kita. Maka kita seringkali nyanyi, kaulah saudaraku, kau saudariku. Ya, padahal nggak ada hubungan darah kan, tetapi kita dipersatukan di dalam Tuhan kita. Kita semua adalah anak-anak Bapa. Nah saudara-saudara, ketika saya tadi mendengar di dalam pujian yang dinaikkan oleh adik kita Britney Kimberly, kita juga bersyukur kita ada di tengah bangsa yang merdeka. Ya, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, tetapi saudara ada PR berikutnya di mana setelah merdeka PR-nya adalah di mana kita sebagai warga negara Indonesia menjaga kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang gak gampang, politik lagi memanas, betul gak? Jadi kita harus menjaga kesatuan bangsa dan negara kita, ya setelah bangsa dan negara kita dimerdekakan, ya mengalami kemerdekaan. Nah maka saudara kita kaitkan dengan bacaan firman Tuhan yang tadi barusan kita baca, maka mirip saudara-saudara ya, bahwa ketika Yesus berdoa, saudara kita perhatikan di dalam konteks ketika Yesus berdoa, dikatakan demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya. Maksudnya apa? Sebentar lagi Yesus akan mati di atas kayu salib. Ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Di mana kita akan dibebaskan ya daripada perbudakan dosa. Kita akan mengalami kemerdekaan, kita akan dimerdekakan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Bapa ya telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bahwa Bapa akan dipermuliakan di dalam hal yang akan aku lakukan ini, yaitu aku akan mati buat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal engkau, dan saat ini mereka mau bertobat untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mereka mau percaya kepadaku dan aku mau mati buat mereka. Nah di sini saudara, ini konteksnya di mana ketika Yesus di dalam doanya sebentar dia akan menyatakan ya kemerdekaan bagi orang-orang percaya. Maka setelah itu muncul kalimat tadi ya, Bapa jadikan mereka satu. Jadikan mereka satu. Ya seperti engkau ada di dalamku, aku ada di dalammu. Seperti kita juga adalah satu. Jadi kemerdekaan dan kesatuan ini saling berkaitan saudara-saudara, satu dengan yang lain. Nah saudara, kalau begitu kita bisa bertanya, apakah maksud daripada doa Yesus menjadikan satu ini untuk mempersatukan gereja dengan organisasi yang besar, ada payung organisasi besar, lalu kemudian ada kesatuan yang mengatur ya gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Ya, nah saudara banyak yang berkata bahwa ini gereja Kristen, kok banyak sekali pelangnya ya, katanya satu, tapi pelangnya ini banyak sekali ya. Saudara mau sebutin pelangnya macam-macam, betul nggak ya?
Ya, ada yang sejati, ada yang kurang sejati dan sebagainya, saudara. Ya, pelangnya bisa macam-macam ya. Jadi, saudara, kok katanya satu begitu ya? Anak muda banyak mempertanyakan akan hal ini. Di mana satunya begitu kan? Bukankah ada banyak gereja? Nah, saudara-saudara, kalau kesatuan yang dimaksudkan di sini adalah keseragaman, saudara, maka jelas doa Yesus itu tidak terkabul, saudara, kalau kita lihat. Betul tidak? Pelang gereja ada banyak sekali. Hari ini banyak denominasi daripada gereja Kristen. Nah, sekarang saya akan coba ngajak kita berpikir, kalau memang benar ada satu organisasi besar, saudara lihat apa yang akan terjadi, maka mau tidak mau, agama itu akan berjalan bersama dengan politik di dalam sebuah negara. Wah, ini juga ada bahayanya, ya. Di mana agama ngurusi juga hal politik. Hal politik juga nanti akan mengurusi hal agama. Dan itu juga pernah terjadi, saudara, sebelum era reformasi. Dan ada banyak kekacauan di sana sini, ya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kalau ini menjadi payung organisasi yang besar, saudara, maka resikonya besar sekali. Jikalau pemimpin paling puncaknya adalah sesat dan salah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, maka turunannya semua, saudara, cabang-cabangnya semua akan menjadi sesat dan kita menjadi salah mengenal Tuhan. Jadi jelas di sini, saudara-saudara, yang dimaksudkan di dalam menjadi satu kesatuan bukan dalam arti payung besar yang mengatur organisasi gereja di seluruh dunia, bukan. Tetapi apa yang dimaksudkan doa Yesus menjadi satu di sini, saudara-saudara? Yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan gereja universal di sini. Maksudnya adalah kesatuan gereja yang dimana orang-orang Kristen semuanya dimerdekakan dengan darah yang sama. Saudara lihat ya kesatuannya, yang pertama darah yang sama dan sedang menuju ke surga yang sama. Lalu kemudian mereka punya kasih yang sama serta sukacita yang sama. Sekalipun mereka terbagi dalam denominasi yang berbeda-beda, tetapi akhirnya mereka bertemu di tempat tinggal kemuliaan yang sama. Lalu kemudian mereka merasa bahwa mereka termasuk dalam keluarga yang sama dan kita semua adalah anak-anak Bapa yang sama. Nah, ini maksudnya, saudara ya. Jadi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa ada kesatuan gereja secara universal. Dan di dalam pengakuan Petrus ya, ketika Yesus menubuatkan bahwa nanti akan aku dirikan jemaat-jemaatku di sini. Artinya ada gereja-gereja lokal yang kemudian bermunculan. Jadi sehingga apa? Sehingga selain Tuhan merindukan ada kesatuan gereja secara universal, tetapi juga ada gereja-gereja lokal yang bisa mewujudkan yang namanya menjadi satu. Itu perlu dilihat secara fisik. Yang menjadi satu itu perlu dilihat secara kasat mata, bukan hanya secara rohani seperti ini semuanya ya. Kita menerawang begitu ya saudara-saudara. Tetapi waktu diwujudkan di dalam kesatuan gereja yang sifatnya adalah lokal, di sini kita dilatih untuk mewujudkan kesatuan komunitas yang Tuhan mau. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi tidak masalah gereja lokal di tempat saudara, kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang sama. Di tempat gereja lain juga punya cara dengan sistem organisasi yang berbeda-beda. Tetapi kita sedang menyembah Tuhan yang sama. Nah sekarang pertanyaannya adalah, komunitas kesatuan gereja lokal seperti apa sih yang mendukung supaya kita itu benar-benar menjadi satu seperti yang Tuhan mau? Komunitas gereja lokal yang modelnya seperti apa? Sehingga ini benar-benar waktu kita menjaga kesatuan, ini adalah doa Yesus itu. Kesatuan tiap-tiap orang bisa berbeda-beda, bukan? Tetapi kita perlu punya standar ukur yang jelas dari kebenaran firman Tuhan yang Yesus mau menjadi satu. Maksudnya apa? Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama ketika Yesus bicara tentang kesatuan atau komunitas yang menjadi satu.
yaitu komunitas yang saling mengasihi. Komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, Indonesia sehari-hari, saudara, dikatakan, aku mohon Bapa supaya mereka jadi satu seperti Bapa bersatu dengan aku. Artinya apa? Artinya aku dan Bapa itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya aku, Bapa, dan ada pribadi yang ketiga, Roh Kudus sudah saling berkasih-kasihan. Sudah kita bersyukur kita punya Allah Tritunggal, saudara-saudara. Artinya apa? Allah yang berkomunitas. Ada 3 pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Wah, dan kasihnya itu sempurna. Maka waktu Allah Tritunggal itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dia juga menginginkan saudara kita ini juga saling mengasihi. Karena kasih yang kita terima berasal daripada Allah. Nah, saudara-saudara, seorang berkata begini, jika ingin cepat mencapai tujuan, pergilah sendirian. Tetapi jika ingin pergi jauh, melangkah, pergilah bersama-sama. Jadi dalam kita pergi jauh, melangkah, menjalankan visi Tuhan, yang Tuhan kehendaki bukan pergi sendirian. Tetapi melangkah bersama-sama di dalam satu keluarga, saudara. Dan melangkah bersama-sama itu berpotensi konflik satu dengan yang lain. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak ada yang mulus saudara ketika kita pergi bersama-sama. Tetapi justru dalam konteks seperti inilah saudara-saudara, Yesus menginginkan kau harus jadi satu. Sepasang suami istri saling bertengkar, saudara, sekian tahun, dan kemudian mau bercerai, dia ngomong sama pendetanya. Sudah konsultasi, nggak mempan saudara-saudara ya. Lalu kemudian udah diajak makan sama Pak Pendeta, ayo kita makan bareng deh biar suasana konselingnya berubah. Begitu ya, ada suasana yang baru. Kemudian waktu pesan ada satu ekor ayam goreng datang ke meja makan, ya si suami ngasih buat istrinya, nih paha buat kamu. Ya, istrinya protes. Kamu kasih aku paha udah 30 tahun nikah, gak ngerti ya. Saya itu sukanya dada, bukan paha. Ya, gimana sih kamu gak ngerti? Udah 30 tahun nikah sama saya, masih gak ngerti apa kesukaan saya. Setiap kasih aku selalu paha. Aku tuh sukanya dada, bukan paha. Langsung dia mengelus dada, ya. Lalu kemudian gini loh, aku kira selama ini kamu itu sukanya paha. Sebenarnya yang suka paha itu aku. Tapi aku pikir karena kamu sukanya paha ya aku kasih ke kamu. Jadi selama ini aku nahan-nahan. Aku tuh sukanya paha tapi selama ini aku makan dada. Adanya begitu saudara ya. Terus kemudian akhirnya ketika dia cerita begitu, dia ngomong selama ini 30 tahun aku ini sebenarnya suka paha. Tapi sebenarnya demi kamu. Wah so sweet ya saudara ya. Nah langsunglah hatinya kembali mencair. Waduh ini ternyata suamiku tuh benar-benar sayang sama aku. Yang tadinya sudah mau cerai, mau ribut saudara-saudara. Akhirnya suasana kembali mencair. Ribut hanya karena paha dan dada, saudara-saudara ya. Aduh, saudara ya. Tetapi seringkali saudara di dalam kehidupan berkomunitas yang kita ributkan saudara-saudara hanya persoalan-persoalan sepele. Dan itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah demikian. Jadi saudara-saudara dalam komunitas kita tidak mungkin saudara kita bisa menjaga kesatuan tanpa kesabaran. Dan tanpa kesabaran saudara-saudara akan menjadikan komunitas kita bisa terpecah satu dengan yang lain. Nah kenapa seorang itu perlu sabar? Jelas. Dalam ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih.
Sebagai pengikat yang mempersatukan. Ingat saudara, kasih itu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Satu. Kita ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mini, saudara-saudara ya. Dan di gereja lain juga ada tubuh Kristus yang lain. Dan kemudian dikumpulkan menjadi tubuh Kristus secara universal. Tetapi tubuh Kristus yang kita miliki di komunitas Gereja Petra Indonesia ini, saudara, kenakanlah kasih. Kasih itu menjadi pengikat kita. Yang mempersatukan kita. Jikalau ada hal-hal, saudara-saudara, ketika kita merasa dikecewakan oleh komunitas kita, ketika kita merasa tersakiti, lihatlah kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kita di tengah dunia ini bisa mengecewakan. Tetapi sahabat yang sejati, Kristus, tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Bukankah Kristus paling dikecewakan oleh sahabat-sahabat terdekatnya? Inner circle-nya. Waktu Yesus berdoa sendirian di Taman Getsemani, sebenarnya ada murid-murid yang lain. Tetapi mereka tertidur, mereka tidak mau tahu apa yang Yesus alami. Di saat di titik yang paling sulit, Yesus butuh didukung, butuh disupport. Mereka meninggalkan satu persatu. Mereka mengkhianati. Bahkan ada yang menyangkal, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit, apa yang Yesus lakukan? Yesus datangi satu-satu. Yesus pulihkan Petrus. Yesus pulihkan murid-murid yang lain. Karena kasih yang mempersatukan murid-murid ini. Dia mau merangkul kembali sahabat-sahabatnya itu yang pernah melukai. Sahabat-sahabat yang pernah mengecewakan, Yesus rangkul kembali. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan mereka diberikan kuasa untuk melayani. Wah, luar biasa sekali, saudara, teladan daripada Tuhan kita. Sehingga, saudara, karena kasih Kristus ini, kita dapat berelasi dalam komunitas kita tanpa takut ditolak. Karena kasih Kristus ini, saudara-saudara, kita bisa berelasi bukan karena manfaat timbal balik, tetapi karena ketulusan. Karena kasih Kristus ini, saudara-saudara, kita dapat terbuka dengan komunitas kita tanpa takut terluka. Karena kasih Kristus ini, kita bisa mengungkapkan pendapat kita apa adanya, saudara-saudara, tanpa pernah takut dijauhi. Karena kasih Kristus ini, kita dapat merasa tenang dan tidak pernah merasa sendirian. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Apakah kita betul-betul melihat Kristus di dalam komunitas kita? Atau kita sering terus terpaku, betapa sakit aku dikecewakan oleh komunitasku. Saudara, orang yang mengasihi gereja adalah orang yang pernah tersakiti oleh gereja. Namun dipulihkan oleh kasih Kristus. Orang yang pernah disakiti oleh gereja, jangan-jangan sebenarnya adalah dia yang mengasihi gereja. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, proses ini belum selesai. Dia hanya melihat kasih daripada komunitas yang sementara, yang manusia tidak sempurna, yang dimana manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mau melangkah lebih lagi, satu langkah lagi melihat kasih Allah yang hadir di tengah-tengah komunitas itu, maka dia akan dipulihkan di dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan luar biasa, orang-orang yang seperti ini biasanya Tuhan pakai melayani Tuhan lebih. Tuhan pakai untuk mensupport gereja agar tetap bertumbuh
dan eksis. Yang kedua, saudara, komunitas yang seperti apa? Kita bisa belajar daripada apa yang Tuhan mau. Komunitas yang kedua adalah komunitas yang misional. Sama-sama katakan komunitas yang misional. Ya. Nah, maksudnya apa, saudara-saudara? Nah, kita lihat di sini di dalam ayat 23b dikatakan agar dunia tahu, nih saya kasih warna kuning. Karena ini penting. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka. Nah, artinya komunitas yang Tuhan bangun, yang Tuhan rindukan, punya goal, punya tujuan. Tidak hanya berhenti di dalam anggota komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain itu saja. Tetapi Tuhan ingin supaya dunia tahu. Nah, ini komunitas yang misional, saudara. Yang tidak misional ya hanya berhenti dalam komunitas itu. Tetapi komunitas yang misional pengen supaya dunia tahu. Nah, saudara-saudara, supaya dunia tahu apa? Dunia tahu bahwa aku siapa yang diutus oleh Bapa. Dunia tahu kenal Yesus. Dunia tahu bagaimana kasih Bapa akan dunia ini. Dua hal itu. Dunia tahu siapa aku dan dunia tahu bagaimana kasihku kepada dunia itu. Nah, maka saudara-saudara, kira-kira secara implisit gambaran komunitas seperti apa yang ditujukan supaya bisa dunia tahu ini? Kira-kira komunitas apa yang dipersiapkan oleh Yesus sehingga mempersiapkan mereka supaya nanti kelak dunia tahu. Saudara bisa paham maksud saya? Supaya dunia tahu itu kan nanti, saudara-saudara ya. Tetapi ini sekarang gitu ya. Kita harus mempersiapkan supaya nanti misional itu terwujud. Kira-kira komunitas yang seperti apa? Jelas jawabannya. Komunitas yang juga terlebih dulu tahu siapa Yesus. Yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Dan komunitas yang tahu bagaimana kasih Yesus terhadap komunitas tersebut. Sehingga saudara-saudara di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan begini, supaya kita lebih jelas. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Ini kesatuannya bukan hanya kasih. Kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang diminta saudara-saudara oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kamu ngomong jadi satu dalam hal apa? Apakah di dalam keseragaman semua pakai seragam sama-sama itu menjadi satu? No. Kita harus menjadi satu dalam arti satu kasih, sekaligus satu pengetahuan yang benar. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa menyadari kenapa sampai Rasul Paulus itu sangat mendengungkan akan hal ini. Nah, rupanya saudara-saudara, baik jemaat-jemaat pada saat itu, jemaat Efesus maupun kita hari ini, seringkali terjebak dengan berhala komunitas. Di satu sisi firman Tuhan ingin mengajak, ayo kamu harus berkomunitas. Tetapi di sisi yang lain hati-hati. Ada berhala komunitas kalau kamu tidak sadari. Kenapa? Kalau kita sudah merasa komunitas adalah sesuatu yang sangat amat penting sehingga kita tidak bisa hidup tanpanya. Karena tanpa sadar kita sudah jadikan komunitas sebagai berhala kita. Dan kalau mau tanya, refleksi terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita dapat dari komunitas kita? Apakah penerimaan? Apakah kenyamanan? Dan apakah ketenaran? Apakah materi? Dan itu semua lebih penting daripada Yesus.
Jadi di sini saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak jemaat, mengajak setiap kita. Bahkan Yesus juga udah tahu bahwa nanti kamu harus membuat komunitas. Jangan jadikan berhala. Karena apa? Kalau jadi berhala, murid-murid akan tetap zona nyaman bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi Yesus minta multiplikasi, artinya apa? Ada pemecahan daripada komunitas untuk membuat komunitas yang baru. Di sini mereka harus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Itulah komunitas yang Tuhan mau. Komunitas yang bertumbuh, komunitas yang terus bergerak, yang dinamis, yang terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan terus menjadikan komunitas itu apa adanya. Nah pertanyaannya seperti apa saudara-saudara? Ciri-ciri komunitas misional ini. Komunitas yang misional ini dia punya ciri-ciri. Yang pertama adalah dia betul-betul membawa anggotanya mendekatkan diri kepada Kristus. Membawa anggotanya mendekatkan diri kepada Kristus. Nah ini seringkali yang kita hadapi. Ketika kita ingin menjadikan orang lain dekat dengan kita. Ada orang-orang di sebelah kita. Gimana caranya supaya kita menjadi satu? Nah saudara-saudara ya, maka ada banyak cara, metode ya. Gimana supaya bisa saling dekat. Maka muncullah ya, digabungkan interest satu dengan yang lain, yang satu senang olahraganya sama, lalu yang kulinernya sama, makan bakmi semua gitu ya saudara ya. Lalu kemudian yang hobinya sama, yang selera musiknya sama, dan juga yang senang traveling yang sama ya. Intinya interestnya sama begitu kan. Gimana kita mendekatkan diri, dibangunlah dengan hal seperti ini. Nah komunitas misional saudara-saudara tidak terjebak dengan hal seperti ini. Tetapi dia ngelihat bagaimana mendekatkan diri satu dengan yang lain. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang lain mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain saling dekat satu dengan yang lain. Ini misional. Ketika kita sama-sama bertumbuh mencapai kedewasaan penuh, itu otomatis kita bisa saling dekat. Meskipun mungkin secara fisik jauh, tapi hati dekat. Gitu ya. Karena kita mencintai Tuhan yang sama. Kita bertumbuh dalam pengenalan yang sama. Orang tua kalau bertumbuh, anak jauh pun rasa dekat. Orang tua bertumbuh, anak tidak. Anak di rumah, was-was terus. Ini kemana ya? Night club gak ya? Belum ke gereja nih, ini gimana? Karena anak tidak bertumbuh, tapi orang tua bertumbuh. Tetapi ketika kita sama-sama bertumbuh, hati dekat. Dan waktu kita sama-sama bertumbuh, anggota komunitas itu bertumbuh makin dekat sama Tuhan. Lihat saudara, makin dekat satu dengan yang lain yang di atas itu. Ini saudara komunitas misional. Sehingga apa? Sehingga komunitas ini akan bertumbuh terus dan saudara makin menjadikan Tuhan yang menjadi pusat komunitas itu. Komunitas yang menjadikan Tuhan sebagai pusat adalah Christ Center Community. Kristuslah pusat daripada komunitas kita. Dan yang kedua, saudara, ciri-ciri komunitas yang bertumbuh adalah ada pertumbuhan rohani. Sehingga setiap anggota komunitasnya, dia akan mengalami saudara pertumbuhan semakin serupa Kristus. Nah lihat di sini, kalau pertumbuhan rohani itu, rest in peace-nya itu di awal saudara-saudara ya, bukan di akhir. Jadi di awal ini dalam keadaan mati rohani, betul tidak? Ya, dimana orang-orang belum percaya itu dalam keadaan mati rohani. Lalu diberitakan Injil, diberitakan firman. Lalu kemudian dia respon, wah aku mau kenal Tuhan begitu. Lalu kemudian dia menjadi bayi. Nah bayi ini saudara-saudara akan menyedot banyak sekali perhatian ya daripada orang tuanya. Ya pokoknya segala-segala harus dilayani.
Nah, lalu kemudian dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia bertumbuh menjadi apa? Seorang anak. Nah, anak, saudara, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah, ya dia masih egois. Dia sudah bisa belajar sih. Dia sudah bisa melangkah sendiri. Bisa, saudara ya. Tapi masih egois. Nah, waktu pas kemarin acara 17 Agustus, anak saya ikut lomba, saudara-saudara ya, yang kedua. Lalu kemudian ya ikut lomba daripada bawa kelereng, saudara ya. Bawa kelereng, wah giliran anak-anak lomba, wah senang sekali bawa kelereng ya. Dia udah pikirannya adalah hadiah ya. Nah, yang kedua si Jevin itu dia mau ikut lomba. Oke, taruh kelerengnya, sendok sama kelerengnya di mulut. Nggak mau, maunya pakai tangan. Ya, ditaruh di mulut, jangan pakai tangan. Nggak mau. Terus ngambek saudara-saudara ya. Terus habis itu saya udah kasih tahu malah pukul, nggak mau ya. Nah ini saudara ciri daripada anak-anak. Karena apa? Karena masih sangat egosentris, masih sangat egois. Lalu kemudian saudara-saudara ketika anak itu bertumbuh, dia menjadi remaja. Remaja itu moody ya. Kadang-kadang dia bisa memikirkan orang lain, tapi kadang-kadang dia juga bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia bertumbuh, tapi masih kadang-kadang tergantung moodnya. Lalu kemudian di dalam komunitas itu dia bertumbuh lagi menjadi seorang yang menjadi dewasa muda. Nah dewasa muda apa? Wah dia all out buat pelayanan. Nah ini saudara ya, dia all out buat pelayanan. Dia terus ya, mungkin sering banget ada di gereja, dia aktif sekali, dia pengen coba ini, pengen coba itu. Pokoknya dia semangat sekali pelayanan. Nah ini mulai bagus nih. Ya, pertumbuhan rohaninya mulai bagus. Nah setelah itu, saudara, dari dewasa muda, dia naik menjadi orang tua. Nah orang tua apa? Cirinya. Apa bedanya dengan dewasa muda? Sama-sama bertumbuh. Sama-sama tidak memikirkan orang lain. Sama-sama memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Orang tua dia berpikir untuk membentuk keluarga baru. Dia mulai berpikir untuk membentuk keluarga baru. Dia mulai berpikir untuk siapa ya yang aku bisa berbagi hidup dengan orang-orang yang mungkin baru mengalami proses dari mati rohani menjadi bayi rohani, anak. Saya mau berbagi hidup dengan mereka. Dan di sini saudara-saudara, komunitas yang seperti ini pasti akan bertumbuh. Amin saudara. Saudara, apakah di dalam komunitas kita punya pertumbuhan seperti ini? Apakah di dalam komunitas kita betul-betul mendekatkan diri dengan Tuhan? Sehingga saudara-saudara ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, inilah Yesus yang Yesus mau. Supaya apa? Supaya jadi satu di dalam arti bertumbuh. Supaya menjadi satu dalam arti orang-orang yang mengalami proses ini bisa kemudian nanti suatu saat membentuk komunitas yang baru. Sehingga waktu komunitas baru datang juga ada orang-orang yang bisa melayani mereka. Sehingga saudara A.W. Tozer dia berkata gini, agama modern atau kekristenan modern, gimana caranya untuk mengembangkan gereja? Berfokus pada pengisian gereja dengan orang-orang. Tetapi Injil yang sejati menekankan pemenuhan manusia dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah ada dipenuhi dengan Kristus. Makin lama dia makin bertumbuh. Sehingga kelak ketika komunitas yang baru ada, mereka sudah siap untuk sama-sama menjangkau dan memuridkan mereka. Ini strategi Yesus ketika membangun komunitas. Dan gereja hadir bukan untuk menghibur orang-orang percaya. Tetapi gereja hadir untuk melatih para muridnya, memuliakan Tuhan, dan menjangkau yang terhilang. Apakah kita rindu, saudara?
kita punya komunitas yang seperti ini? Apakah saudara dan saya merindukan bahwa kita dipakai Tuhan untuk kita yang menjadi berkat, kita yang dipakai dilatih saudara untuk bisa suatu saat mengembangkan komunitas, membentuk komunitas. Saudara rindukah hal itu terwujud di dalam hati kita? Saya bersyukur ketika anak muda tadi melayani sama-sama. Saudara, selalu kalau saya lihat anak muda pelayanan, itu hati betul-betul terharu. Tuhan, thanks God. Ditambah lagi tadi ada Britney Kimberly. Lebih muda lagi, saudara ya, yang Tuhan pakai. Dan saya terus doa, Tuhan, perbanyak jumlah anak muda yang datang. Tetapi Tuhan tanya sama saya, seberapa komunitas yang sudah ada siap untuk menjangkau mereka? Apakah hanya satu dirimu saja yang merindukan? Apakah seluruh komunitas yang ada ini memang sama-sama bersepakat untuk merindukan adanya komunitas yang baru, anak muda yang datang, anak muda yang kemudian cari Tuhan? Waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda saudara-saudara ya. Saya jauh dari Tuhan. Makanya saya begitu melihat anak muda, luar biasa. Tetapi saya kenal Tuhan, diberitakan Injil oleh orang tua, orang yang sudah dewasa, tetapi sayang dan mengasihi anak muda. Di situ saudara saya bersyukur sekali. Karena ada kesempatan mendengar Injil, belajar firman Tuhan. Dan saya juga merindukan hal ini terjadi di dalam komunitas di gereja ini. Mari kita tunduk kepala, kita berefleksi sejenak. Mari kita melihat diri kita dan komunitas kita. Apakah benar-benar sudah sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Biar solois boleh menaikkan pujian ini. Jadikan pujian ini sebagai doa saudara dan saya mengenal. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung dan ku ingin mengenal
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk Kiranya komunitas kita semakin kenal Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita. Kita menyatakan iman kita bersama dengan gereja yang universal. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Maka ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu boleh sungguh merindukan, kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, hal ini kami bisa buktikan ketika kami memberikan persembahan sebagai wujud ya Tuhan, di mana kami sudah mengalami akan kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menikmati akan kasih-Mu. Dan kami bersyukur, kami boleh mengenal-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kayak Tuhan boleh memberkati persembahan ini untuk memuliakan dan memperluas akan pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu
Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan boleh nyatakan. Berkat rohani yang berlimpah dan ada kuasa di dalam darah Kristus yang boleh menebus dan boleh menyertai setiap kami sehingga kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kami harus bertumbuh, kami harus menjadi komunitas yang senantiasa melihat ada agenda Tuhan terhadap komunitas kami. Ya Tuhan, kami sadar hal ini tidak mudah. Akan lebih mudah jikalau kami hanya ingin bersama-sama dengan komunitas kami. Tetapi kami sadar ada agenda dari Tuhan. Supaya dunia tahu. Supaya dunia mengenal. Sehingga ya Tuhan, biarlah di dalam komunitas jemaat-Mu ini. Kami boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan-Mu. Kami tidak sekedar nyaman di dalam komunitas kami. Kami boleh semakin bertumbuh menjadi pengikut Kristus. Kami boleh semakin dilatih. Kami boleh semakin mengasihi ya Tuhan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang lebih luas Tuhan. Kami sungguh itu terwujud di dalam komunitas di Gereja Petra ini. Kami menantikan juga ya Tuhan ada komunitas anak-anak muda. Yang suatu hari kelak Tuhan boleh tambah-tambahkan. Untuk hadir bersama-sama. Untuk beribadah bersama. Dan yang lebih penting ya Tuhan. Biarlah kami juga punya hati mengasihi mereka. Punya hati ya Tuhan. Untuk mempersiapkan diri. Menjadi orang tua rohani yang baik. Bagi mereka. Menjadi mentor yang baik. Bagi setiap mereka. Kami berdoa. Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Pergumulan daripada gereja-Mu, Gereja Petra Indonesia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau dalam waktu yang tidak lama untuk surat izin beribadah yang tetap akan keluar. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami juga pun harus bertanggung jawab. Bagaimana untuk bisa mengembangkan pelayanan dengan baik. Bagaimana kami bisa mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Tuhan, tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan. Kami tahu hal ini tidak mudah. Kami juga punya pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Karena itu kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ya Tuhan, ada kasih Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kasih Tuhan yang melampaui daripada keluarga kami. Kasih Tuhan yang lebih besar daripada sahabat-sahabat kami. Dan kami boleh mengandalkan kasih Kristus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau terus beserta dengan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau menaikkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur. Bukan hanya Engkau mendengar seruan doa kami. Tetapi Engkau juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita nyanyikan doxology. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, dan berubah, hingga Jemaat terkasih,
pulanglah dan bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan pengampunan daripada Allah Anak Yesus Kristus dan penyertaan, kuasa, penghiburan untuk terus menjadikan kita satu daripada kuasa daripada Allah Roh Kudus. Terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.